AC Milan dikalahkan Inter Milan 1-5. Simon Kjaer, Inter tak membahayakan sama sekali. AC Milan tumbang dengan skor mencolok 1-5 dalam derby della Madonnina kontra Inter Milan. Menurut Simon Kjaer, bek senior Rossoneri, Inter sebetulnya tidak terlalu membahayakan. Dalam pertandingan lanjutan pekan keempat Liga Italia, AC Milan akhirnya harus merasakan kekalahan perdananya di musim ini usai dikalahkan Inter Milan di Giuseppe Meazza pada hari Sabtu 16 September malam waktu Indonesia Barat. Sepasang gol Henrikh Mkhitaryan dan masing-masing satu gol dari Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu serta Davide Fratesi cuma bisa dibalas sekali oleh Milan via Rafael Leao. Menurut catatan Huskot, AC Milan sebetulnya tampil mendominasi jalannya pertandingan sepanjang 90 menit. Il Diavolo Rosso tercatat menguasai bola sebesar 60% berbanding 40% milik tuan rumah. Namun Nerazzurri tampil lebih baik dari segi statistik lainnya. Selain lini belakang yang begitu mudah ditembus lawan, barisan depan AC Milan juga kurang menakutkan. Tercatat Inter mampu melepaskan hingga 14 tembakan percobaan, yang 7 diantaranya on target. Sementara Milan cuma membuat 2 shot on target dari 9 tembakan. 4 dari 5 gol pun lahir dari skema permainan open play. Artinya daya gedor Inter memang begitu luar biasa dibandingkan Milan yang tampil tumpul. Bek senior AC Milan tersebut meminta maaf kepada para fans usai timnya dibantai Inter Milan 1-5. Namun Stefano Pioli selaku pelatih menolak melakukan hal yang sama. Dengan kekalahan ini AC Milan harus terlempar ke posisi 3 klasemen dengan nilai 9 poin dari 4 pertandingan. Sementara Inter kokoh di puncak dengan 12 poin, unggul 2 angka dari Juventus yang merangsek naik ke posisi 2. Di sisi lain, kekalahan ini sekaligus memperpanjang rekor buruk AC Milan di hadapan rivalnya. Mereka terus kalah dalam 5 pertemuan terakhir di semua ajang dengan jumlah kebobolan mencapai 12 gol dan hanya bisa membalas 1 gol. Maka dari itu Simon Kjaer merasa perlu meminta maaf kepada para fans sembari berjanji bakal segera bangkit. Tetapi Stefano Pioli menolak melakukan itu. Menurutnya, timnya sudah berusaha memberikan yang terbaik, namun hasil yang diperoleh tidak sesuai keinginan. Saya tidak sepakat dengan ide meminta maaf ke fans. Apakah kalian pikir kami kalah 1-5 dengan sengaja dan kalah di derby? Ujar Pioli. Kami kecewa, sama seperti fans. Anda yang harus minta maaf ketika Anda melakukan kesalahan dengan sengaja. Anda berbalik dan melihat ke apa yang Anda inginkan. Kami kalah derby 5 kali dan akan mencoba lebih baik, kata Pioli. Sedikitnya terdapat 5 penyebab AC Milan kalah 1-5 dari Inter Milan. Terdapat 5 penyebab AC Milan kalah 1-5 dari Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia pekan keempat pada hari Sabtu 16 September yang lalu. Inter bermain luar biasa hingga mampu mempermalukan Milan di Stadion Giuseppe Meazza. Kelima gol Inter pun dicetak oleh Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram dan Hakan Çalhanoğlu, sementara Milan cuma bisa membalas lewat Rafael Leao. Lantas apa yang menyebabkan kekalahan Milan sampai kalah telak dari rival abadi mereka? Padahal Milan di 3 laga sebelumnya bermain baik dan sukses meraih kemenangan, tetapi mereka justru tak berdaya di hadapan Inter. Yang pertama adalah gol cepat Henrikh Mkhitaryan. Gol cepat Henrikh Mkhitaryan di menit ke-5 tampaknya benar-benar menghancurkan fokus Milan di laga tersebut. Sebab gara-gara gol cepat itu Milan tampak kesulitan untuk bermain baik. Sementara di sisi Inter, gol cepat Mkhitaryan justru membuat para pemain Nerazzurri semakin semangat. Tak ayal Inter berhasil menggila dan menang 5-1. Yang kedua, Inter tampil lebih cerdas. Menurut pelatih Milan Stefano Pioli, Inter bermain sangat cerdas sebab pertama kali taktiknya mampu dipatahkan oleh skema permainan Inter yang sudah diatur oleh Simone Inzaghi. Pada saat-saat tertentu, jelas lebih cerdas dan tajam dibandingkan kami pada saat-saat menentukan. Inilah kesenjangan yang terlihat hari ini, ujar Pioli dikutip dari Football Italia. Yang ketiga, AC Milan menyerah duluan. Pioli menilai Milan masih bermain baik ketika menit 70-an di saat skor mereka tertinggal 1-3. 15 menit sebelum laga berakhir ia melihat Milan bermain sangat buruk. Tak heran Inter dapat mencetak 2 gol tambahan di 15 menit terakhir.
Pioli pun amat menyesali permainan timnya di akhir laga tersebut. 15 menit terakhir permainan merupakan momen yang harus dilupakan karena kami berhenti bermain dan hal itu seharusnya tidak terjadi, jelas Pioli. Yang keempat, Inter Milan main bertahan. Milan menguasai penguasaan bola lebih banyak dari Inter karena tim asuhan Simone Inzaghi itu bermain bertahan ketika sudah unggul 2-0 di awal babak pertama. Sayangnya Milan justru terbawa dengan tempo permainan Inter. Alhasil Milan yang memiliki 60% penguasaan bola tak bisa berbuat banyak dan kalah 1-5. Yang kelima, tak ada perubahan taktik dari Stefano Pioli. Banyak yang menilai Milan kalah karena Pioli tak melakukan perubahan taktik agar bisa meladeni permainan Nerazzurri. Padahal Milan membutuhkan strategi baru untuk bisa meredam serangan dari Inter. Keputusan Pioli dalam pergantian pemain Milan pun tampak kurang efektif dan tidak tepat sasaran, sehingga pemain yang baru masuk pun tak bisa tampil secara maksimal. Hasil buruk yang diterima AC Milan minggu ini mengancam posisi Stefano Pioli dari kursi kepelatihan AC Milan. Jika Pioli benar-benar didepak, 3 pelatih di bawah ini bisa menjadi pengganti yang menarik. Yang pertama, Antonio Conte. Antonio Conte bisa menjadi pilihan paling logis bagi AC Milan jika mereka berniat mendepak Stefano Pioli. Conte sebagai orang Italia jelas mengenal betul karakter permainan Milan. Selain itu, Antonio Conte juga saat ini berstatus tanpa klub. Hal itu akan memudahkan Rossoneri untuk melakukan negosiasi. Antonio Conte meninggalkan Tottenham Hotspur sejak Maret 2023. Sampai saat ini ex-pelatih Juventus dan Inter Milan itu belum menemukan klub baru. Yang kedua, Julian Nagelsmann. Nama kedua yang bisa saja digait AC Milan adalah Julian Nagelsmann. Pria berusia 36 tahun ini juga berstatus tanpa klub. Mirip seperti Antonio Conte, terakhir kali Julian Nagelsmann bekerja adalah Maret lalu. Saat itu ia didepak dari kursi kepelatihan Bayern Munich. Kedatangan Julian Nagelsmann bisa menjadi hal yang menarik bukan hanya bagi AC Milan, tetapi juga untuk sepak bola Italia, sebab Nagelsmann masih muda dan dikenal doyan menerapkan permainan menyerang. Yang ketiga adalah Gianpiero Gasperini. Nama terakhir ini sepertinya agak sulit digait, terutama pada pertengahan musim, sebab Gianpiero Gasperini ini masih terikat kontrak dengan Atalanta hingga musim panas 2024. Gasperini dikenal sebagai pelatih yang unik di Italia. Ia memiliki filosofi menyerang yang cukup frontal. Menariknya, filosofi itu berhasil diterapkan secara konsisten di Atalanta. Meski memiliki dana yang minim, Ladea konsisten bersaing di papan atas klasemen Serie A Liga Italia. Bahkan tak jarang, mereka bisa mendapatkan tiket untuk berlaga di kompetisi Eropa.